Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Putri Kerudung Hijau, bagian 5. Bukan main terkejutnya si kera kembar dari Karang Setan begitu mendengar jawaban yang berada di belakangnya. Mereka kontan berbalik dan melompat mundur begitu melihat seorang pemuda gagah berwajah tampan dengan baju rompi putih sudah berdiri tidak jauh darinya. Sementara Ki Petel yang mengetahui kehadiran pemuda itu, jadi berseri-seri wajahnya. Dia tahu dan kenal betul dengan pemuda gagah berbaju rompi putih itu. Ki Petel segera melompat melewati kepala si kera kembar dari Karang Setan, lalu mendarat di samping pemuda itu dengan manisnya. "Kau datang tepat pada waktunya, Rangga," kata Ki Petel. Kenapa mereka menyerangmu, Ki?" tanya Rangga tanpa mengalihkan perhatiannya pada dua orang berwajah kembar seperti kera di depannya. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja mereka datang menyerang, bahkan hampir membunuhku," sahut Ki Petel. Rangga hanya bergumam pelan. "Anak muda, siapa kau?" tanya kera merah memotong pembicaraan Rangga dan Ki Petel. "Namaku Rangga, dan biasa dipanggil Pendekar Raja Wali Sakti. Aku sudah pernah melihat kalian sebelumnya, jadi tidak perlu mengenalkan diri lagi padaku," sahut Rangga lugas. "Bagus, dan sebaiknya kau segera nyah dari hadapanku," dengus kera biru. "Mengapa tidak kalian saja yang angkat kaki dari sini? Kurasa kepala desa Palangsewu sudah berkata tegas tadi," kata Rangga tenang. "Setan keparat," geram kera biru terasa panas telinganya mendengar kata-kata yang tenang namun menyakitkan itu. "Anak muda, aku peringatkan sekali lagi. Cepat tinggalkan tempat ini," bentak kera merah masih bisa menahan kesabarannya. "Rasanya kata-kataku sudah cukup jelas," sambut Rangga kalem. "Jangan salahkan kami, jika kau harus mampus hari ini." Kera merah jadi geram mendapat tantangan seperti itu. Hai, kera kembar dan Karang Setan itu serentak berlompatan mengurung Pendekar Raja Wali Sakti dari dua jurusan di kanan dan kiri. Sedangkan Ki Petel beringsut mundur menjauh. Sementara Rangga memperhatikan kedua orang itu dari sudut matanya. Setiap gerak yang dilakukan dua orang kembar itu menjadi perhatiannya. Sudah disaksikan pertarungan kedua orang itu dengan Ki Petel, sehingga hal ini membuatnya jadi berhati-hati. Rangga sudah dapat mengukur kalau tingkat kepandaian manusia kembar berwajah seperti kera itu tidak bisa dianggap remeh. Dan Pendekar Raja Wali Sakti memang tidak pernah menganggap enteng setiap lawannya. Si kera kembar dari Karang Setan itu melompat secara bersamaan menerjang Pendekar Raja Wali Sakti. Pukulan-pukulan beruntun bertenaga dalam cukup tinggi, dilepaskan secara bersamaan. Rangga menarik mundur kakinya ke belakang setindak kemudian dengan cepat merentangkan tangannya. Sungguh luar biasa kecepatan gerak tangan Pendekar Raja Wali Sakti itu. Bagaikan sepasang sayap seekor Raja Wali, tangan itu mengepak cepat memapak setiap pukulan yang datang. Plak, dua orang kembar itu berlompatan mundur sejauh satu batang tombak begitu tangan-tangan mereka beradu dengan tangan Rangga. Wajah mereka tampak memerah, seperti tengah merasakan sakit yang amat sangat pada tangannya. Jelas dalam adu kekuatan tenaga dalam mereka kalah. "Pasukan kera menggempur gunung," seru kera merah tiba-tiba. Seketika itu juga si kera kembar dari Karang Setar, berlompatan kembali sambil membuat gerakan mengelilingi Pendekar Raja Wali Sakti. Pukulan dan tendangan keras datang beruntun secara teratur. Namun Rangga dengan manis berhasil mengelakkannya dengan jurus 9 langkah ajaib. Gerakan kakinya begitu lincah dan cepat diimbangi gerakan tubuh yang meliuk-liuk bagai seekor ular menghindari penggebuk. Merasa serangannya tidak ada hasilnya, si kera kembar dari Karang Setan mengganti dengan serangan berikutnya. Namun tetap saja mereka tidak berhasil menyentuh tubuh Pendekar Raja Wali Sakti. Beberapa jurus telah terlewati. Dan setiap berganti jurus, serangan manusia kembar itu semakin bertambah dahsyat dan berbahaya. Dan setelah 15 jurus terlewati cepat dapat dipastikan kalau manusia kembar dari Karang Setan itu memang masih bukan tandingan Pendekar Raja Wali Sakti. Sret, kering, si kera kembar dari Karang Setan mencabut senjatanya, berupa tongkat melengkung dan berujung runcing.
Dengan senjata di tangan, serangan si kera kembar dari karang setan bertambah dahsyat. Bahkan kini diimbangi dengan gerakan tubuh yang lincah dan cepat. Namun Rangga masih melayaninya dengan tangan kosong. Uts, hap, Rangga menarik setengah tubuhnya ke belakang ketika dari kanan dan kirinya menyambar dua senjata tongkat melengkung. Dengan satu gerakan yang cepat luar biasa, tangan Rangga terangkat ke atas dan langsung menangkap dua senjata itu sekaligus di depan dadanya. Tep, Si kera kembar dari karang setan berusaha menarik pulang senjatanya disertai pengerahan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Namun cekalan tangan Rangga demikian kuat, sehingga terjadi adu kekuatan tenaga dalam. Sesaat kemudian, terlihat kening pendekar Raja Wali Sakti berkerut. Racun, desis Rangga dalam hati. Rangga dapat merasakan adanya aliran hawa beracun yang sangat dahsyat keluar dari tongkat yang dipegangnya kuat. Seketika itu juga dikerahkan hawa murni dan langsung dipusatkan pada kedua tangannya yang menggenggam dua senjata lawannya dari kanan dan kiri. Hawa murni yang disalurkan Rangga sungguh luar biasa kuatnya, sehingga hawa panas beracun yang tersebar dari dua senjata itu perlahan-lahan bergerak membalik. Dan ini sangat dirasakan si kera kembar dari karang setan. Mereka sungguh terkejut, lalu berusaha mendorong racun itu dengan kekuatan tenaga dalamnya. Namun semakin berusaha keras, semakin kuat racun itu terdorong balik. Tiba-tiba saja kera biru memekik keras. Seketika itu juga tubuhnya terlontar sejauh 3 batang tombak dan pegangan pada senjatanya terlepas. Belum lagi kera biru mampu bangkit, kera merah menjerit melengking dan tubuhnya bergetar hebat. Kera biru buru-buru melompat dan menendang tepat di tengah-tengah tongkat melengkung yang berada di tangan kera merah dan pendekar Raja Wali Sakti. Terak, kera biru memekik tertahan, dan tubuhnya terpental keras. Bersamaan dengan itu, kera merah pun terpental sejauh 2 batang tombak. Pohon-pohon yang terlanda tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Rangga melemparkan senjata yang patah kena tendangan kera biru. Sementara itu kedua manusia kembar mirip kera itu bergegas bangkit. Dari mulut dan hidung mengucurkan darah kental agak kehitaman. Hampir bersamaan si kera kembar dari karang setan memuntahkan darah kental berwarna kehitaman. Saat itu juga tubuh mereka ambruk ke tanah. Rupanya racun yang dikeluarkan dari senjata mereka telah berbalik menyerang mereka berdua. Tubuh mereka menggelepar kejang kaku, kemudian diam tidak bergerak-gerak lagi. Dan pada saat yang tepat, sebuah bayangan hijau berkelebat cepat bagai kilat menyambar tubuh 2 orang itu. Begitu cepatnya, sehingga tidak sempat disadari. Tahu-tahu sudah lenyap dengan membawa 2 manusia kembar itu. Rangga tersentak kaget, namun di saat kesadarannya bekerja, saat itu pula bayangan itu sudah lenyap dari pandangan matanya. Rangga hanya bisa memandang ke arah kepergian bayangan hijau yang membawa tubuh si kera kembar dari karang setan itu. Sedangkan Ki Petel yang menyaksikan sejak tadi juga tidak kalah terkejutnya. Siapa dia? Gumam Rangga seperti bertanya pada dirinya sendiri. Saat itu matahari sudah menampakkan dirinya. Cahayanya hangat menerangi maya pada ini. Sebuah bayangan hijau berkelebatan cepat di antara pepohonan menuju ke sebuah lereng berbatu karang yang terjal dan kelihatan rapuh. Sosok bayangan hijau itu berlompatan ringan mendaki lereng sebelah timur Gunung Palang Sewu yang berbatu karang rapuh itu. Sosok bayangan hijau itu melesat masuk ke dalam sebuah goa di antara celah-celah batu yang agak menonjol keluar dari lereng gunung itu. Sebuah goa yang tidak begitu besar, dan terhalang oleh batu-batu karang yang menonjol keluar. Tidak ada yang dapat melihat mulut goa itu dari kaki Gunung Palang Sewu sebelah timur sekalipun. Sosok bayangan hijau itu terus bergerak masuk semakin jauh menelusuri lorong goa yang nampak panjang dan berliku. Dia baru berhenti setelah sampai pada suatu rongga yang cukup luas dan terang. Cahaya matahari menerobos melalui lubang-lubang di atas rongga goa itu. 2 sosok tubuh mengenakan baju berwarna merah dan biru bergulir jatuh dari pundaknya yang terlihat kecil. Sesaat orang berbaju hijau itu memandangi 2 sosok tubuh kembar berwajah seperti kera itu. Terdengar tarikan napasnya yang panjang dan berat.
Kemudian dia berlutut memeriksa dua tubuh yang ternyata adalah si kera kembar dari karang setan itu. Hah, kembali dia menarik napas panjang setelah memeriksa kedua orang kembar itu. Dengan gerak perlahan, kepalanya menoleh saat mendengar langkah kaki ringan menghampiri. Tampak seraut wajah cantik mengenakan kerudung berwarna hijau tengah memandang ke arah langkah kaki tadi. Orang itu berdiri begitu matanya melihat seorang laki-laki tua berpakaian longgar dan kumal melangkah ringan menghampirinya. Sebatang tongkat berkeluk tergenggam erat menyangga tubuhnya yang hampir bungkuk. Seluruh rambut, janggut, dan kumisnya yang panjang berwarna putih. "Ada apa dengan pamanmu, Katila?" tanya laki-laki tua itu setelah duduk bersila di atas batu ceper. Wanita cantik berbaju serba hijau dengan kerudung hijau pula itu segera duduk bersila di depan laki-laki tua itu. Sebentar dia menoleh ke arah dua sosok tubuh kembar yang tergeletak tidak bergerak-gerak lagi. Seluruh tubuhnya sudah mulai membiru. Tak ada sedikit pun gerakan yang menandakan kehidupan. "Tewas," sahut wanita cantik yang dipanggil Katila itu. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. "Apa?" Laki-laki tua itu tersentak kaget, dan langsung melompat bangun dan menghampiri si kera kembar yang menggeletak dengan tubuh membiru. Laki-laki tua itu memeriksa manusia kembar berwajah mirip kera itu. Kepalanya bergoyang menggeleng-geleng beberapa kali. Terdengar tarikan napasnya yang panjang dan berat, kemudian berbalik dan kembali duduk di atas batu ceper. "Maafkan aku, Ki Dadap. Aku terlambat menolongnya," kata Katila pelan dengan kepala tertunduk. Laki-laki tua berbaju kumal itu memandangi Katila dengan tatapan mata kosong. Dua kali dia menarik napas panjang, seakan-akan ingin melonggarkan rongga dadanya yang mendadak jadi sesak mendapati dua manusia kembar itu tewas terkena racunnya sendiri. "Siapa yang membunuhnya?" tanya Ki Dadap datar nada suaranya. "Aku tidak tahu namanya. Dia seorang pemuda berbaju rompi putih. Tapi di sana aku lihat ada Ki Petel, Ki," sahut Katila. "Apa orang itu juga yang menyelamatkan Ki Petel darimu?" "Benar, Ki. Kedua pamanmu bukan orang sembarangan. Ilmu olah kanuragannya cukup tinggi, dan jarang ada yang menandinginya." Aku tidak bisa meramalkan tingkat kepandaian orang itu," ujar Ki Dadap bergumam pelan, seolah-olah bicara pada dirinya sendiri. "Tapi bagaimanapun juga kematian Nyai Dadap harus dibalas, Ki. Aku rela menyabung nyawa demi Nyai Guru," kata Katila mantap. "Sebagai seorang murid yang baik, kau memang harus membalaskan sakit hati gurumu. Aku juga tidak akan tinggal diam saja melihat istriku tewas dibantai manusia-manusia pengecut itu. Rasanya dosa seumur hidup jika tidak membalas sakit hati istriku." Padahal dia hanya menuntut kematian orang tuanya sampai dia sendiri tewas dikeroyok secara licik. Ada tekanan haru pada nada suara Ki Dadap. "Aku juga dendam pada Pranata, Ki. Dialah yang menyebabkan suamiku tewas. Kalau bukan karena perintahnya untuk mengusir babi-babi hutan, suamiku tidak bakal tewas oleh binatang keparat itu. Hatiku tidak tenteram jika belum mengunyah jantung si Pranata itu, Ki," sambut Katila geram. Mungkin sudah saatnya aku harus turun tangan sendiri," gumam Ki Dadap pelan. "Beri aku kesempatan sekali lagi, Ki. Rasanya aku masih mampu menghadapi mereka," sergah Katila cepat. Ki Dadap menatap tajam pada wanita cantik di depannya. Sedangkan yang ditatap hanya menundukkan kepalanya saja. Sesaat kebisuan menyelimuti mereka berdua. "Kau memang mampu menghadapi mereka, Katila. Tapi rasanya kau tidak mampu menghadapi orang yang membunuh kedua pamanmu," pelan suara Ki Dadap. "Ki," Katila ingin membantah. "Dengar, Katila. Kau memang sudah menguasai sepenuhnya seluruh ilmu istriku. Bahkan kau memiliki senjatanya dan menguasainya dengan baik. Bukannya aku menyaksikan kemampuanmu, tapi orang yang satu ini," nada suara Ki Dadap terdengar ragu-ragu. "Ki Dadap kenal dengan orang itu. Coba kau sebutkan sekali lagi ciri-cirinya yang jelas," pinta Ki Dadap. "Dia masih muda, Ki. Gagah dan tampan seperti seorang pangeran. Ilmunya sangat tinggi sekali. Dia memakai baju rompi putih. Pedang bergagang kepala burung di punggung." Serobot Ki Dadap cepat. "Benar, Ki," sentak Katila terkejut. "Pendekar Raja Wali Sakti," gumam Ki Dadap pelan. "Kau kenal dia, Ki?" tanya Katila keheranan.
Aku hanya menduga saja. Tapi ciri-ciri yang kau sebutkan sangat mirip dengan pendekar Raja Wali Sakti. Aku memang belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi sering ku dengar nama dan sepak terjangnya. Saat ini memang tidak ada orang yang mampu menandingi kepandaiannya, kata Ki Dadap setengah bergumam. Aku akan mencari keterangan tentang itu, kata Katila mantap. Kalau memang benar dugaanku, rasanya sulit bagi kita untuk membalaskan dendam Nyai Dadap dan suamimu Katila. Aku tidak menyaksikan kalau paman-pamanmu tewas olehnya. Pendekar Raja Wali Sakti memang sukar dicari tandingannya, masih dengan nada bergumam Ki Dadap berkata. Katila jadi terdiam. Dia heran juga melihat suami gurunya diliputi keraguan. Sebelumnya belum pernah dilihat Ki Dadap yang begitu ragu-ragu dan tidak yakin akan dirinya sendiri. Dan Katila sendiri juga diliputi keraguan. Mungkinkah dendamnya akan terlaksana? Katila berjalan cepat menggunakan ilmu meringankan tubuh menuruni lereng Gunung Palangsewu yang berbatu karang terjal dan rapuh. Wanita cantik yang selalu mengenakan baju hijau itu baru berhenti mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya setelah sampai di kaki lereng gunung itu. Kaki lereng yang banyak ditumbuhi pohon besar. Bibirnya menyunggingkan senyum melihat seekor ular yang cukup besar merayap di rerumputan. Perlahan-lahan Katila mendekati ular itu. Sikapnya begitu hati-hati karena tahu kalau ular itu sangat berbahaya. Bahkan bisanya sangat mematikan. Hup, dengan satu gerakan cepat, wanita itu menangkap tepat leher ular itu. Sedangkan sebelah tangannya memegang ekornya. Ular itu tidak berdaya meskipun berusaha menggeliat-geliat melepaskan diri dari cengkeraman tangan yang halus lentik itu. Katila tersenyum memandangi ular yang besarnya sama besarnya dengan tangannya sendiri. Hanya dengan satu lompatan mengandung ilmu meringankan tubuh, wanita itu melesat cepat ke arah desa Palangsewu. Begitu cepatnya bergerak, sehingga yang terlihat hanya bayangan hijau berkelebatan dari balik pepohonan. Hanya dalam waktu sebentar saja, Katila sudah sampai di samping sebuah pondok kecil yang agak terpencil dari rumah-rumah penduduk desa Palangsewu. Wanita itu langsung masuk ke dalam pondok itu. Dilemparkan ular hasil tangkapannya ke atas pembaringan. Ular itu menggeliat-geliat dan mendesis-desis mengangkat kepalanya. Katila tersenyum memandangi ular yang nampak marah itu. Aku perlu bantuanmu, sobat, kata Katila lembut. Tanpa menghiraukan ular yang mulai merayap turun dari pembaringan, Katila membuka baju dan menyimpannya dalam lemari. Kini dia hanya mengenakan selembar kain agak lusuh dan pudar warnanya. Rambutnya dibiarkan meriap tak teratur, kemudian mundur mendekati jendela. Katila membuka jendela itu lebar-lebar. Sementara ular yang sudah merayap perlahan-lahan di lantai pondok mendekatinya. Tolong! Tiba-tiba saja Katila menjerit sekuat-kuatnya. Mendengar jeritan wanita itu, ular yang ditangkapnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Katila terus menjerit-jerit seperti orang ketakutan melihat ular. Jeritannya keras dan melengking tinggi. Sementara ular itu semakin mendekat saja. Brak, mendadak saja pintu pondok itu hancur berantakan. Katila memekik tertahan. Tampak di ambang pintu berdiri seorang pemuda gagah berwajah tampan memakai baju rompi putih. Pemuda itu agak terkesiap, melihat Katila hanya mengenakan kain lusuh tengah ketakutan melihat ular yang merayap menghampirinya. Oh, tolong! Ular itu ingin menggigitku, rintih Katila memelas. Pemuda itu segera melompat dan mencekal leher ular itu. Hanya dengan satu lompatan lagi, tubuhnya melesat keluar sambil membawa ular itu. Dia berhenti di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Dipandanginya sejenak ular itu. Rangga, hati-hati. Pemuda itu terkejut, kau bisa berbicara. Jangan kaget. Kau bisa berbicara dengan bangsa ular dimanapun, karena kau telah menjadi keluarga Satria Naga Emas. Untuk jelasnya baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Asmara Maut. Rangga tertegun sesaat, kemudian, diletakkan ular itu dengan hati-hati di atas rerumputan. Ular itu menjulurkan kepalanya ke atas. Matanya yang bulat merah menatap langsung ke bola mata pemuda tampan berbaju rompi putih itu. Gunakan pendekatan batinmu. Hanya kau dan aku yang bisa berbicara, kata ular itu lagi.
Rangga mengerahkan kekuatan batinnya. Dia memang pernah lama tinggal dalam istana Satria Naga Emas, yang menjadi raja segala jenis ular di atas bumi ini. Dan memang tidak mengherankan kalau Rangga bisa berbicara dengan bangsa ular melalui kekuatan batin, karena Satria Naga Emas adalah sahabat karib pendekar Raja Wali, guru tunggal Rangga. Dan itu berarti Rangga adalah murid keponakan Satria Naga Emas. Dengarkan kata-kataku, Rangga. Jangan mempercayai wanita itu. Dia sengaja menangkapku, lalu berpura-pura takut untuk memancingmu. Ini dilakukan hanya untuk menjebakmu, kata ular itu. Siapa dia? Tanya Rangga di dalam batinnya. Namanya Katila. Dia seorang janda dan murid tunggal Nyai Dadap. Tidak ada seorang pun yang tahu hubungannya dengan Nyai Dadap dan suaminya yang tinggal di Karang Setan bersama dua orang manusia kembar berjuluk si kera kembar dari Karang Setan. Dia punya tujuan tertentu, dan aku bisa merasakan hawa dendam pada hatinya, kata ular itu. Aku mengerti sekarang, gumam Rangga. Aku pergi dulu, dia sudah keluar. Ular itu bergegas merayap masuk ke semak belukar. Rangga membalikkan tubuhnya. Tampak Katila berdiri di ambang pintu masih mengenakan kain yang menutupi tubuhnya. Bagian atas dadanya terlihat lebar, menampakkan kulitnya yang putih halus. Dua buah bukit kembar nampak sedikit menonjol seakan hendak menyembul keluar. Rangga melangkah menghampiri, dan berhenti setelah jaraknya tinggal sekitar 3 langkah lagi di depan Katila. Wanita itu memberikan senyum manis, tapi Rangga hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Di dalam hatinya, sulit untuk bisa mempercayai kalau wanita secantik ini punya maksud buruk terhadapnya. Tapi peringatan ular tadi tidak bisa dianggap main-main. Terima kasih kau telah menyelamatkan aku, ucap Katila lembut. Rangga hanya menggumam saja. Kau hebat sekali. Kau pasti seorang pendekar, kata Katila dengan bola mata berbinar. Rangga hanya tersenyum tipis, kemudian membalikkan tubuhnya hendak berlalu. Tapi Katila dengan cepat menghampiri dan menghadangnya di depan. Jarak antara mereka begitu dekat, sehingga bau harum tubuh wanita itu menyebar menyeruak hidung. Aku akan berterima kasih sekali jika kau bersedia singgah sebentar, Katila mulai merajuk. Terima kasih, ucap Rangga bernada menolak. Rangga menggeser kakinya ke samping, kemudian melangkah tanpa berkata-kata lagi. Katila ingin menghalangi, tapi cepat diurungkan niatnya. Wanita itu hanya memandangi punggung Rangga saja yang terus berjalan semakin jauh meninggalkannya. Tampan sekali. Sayang dia jadi penghalangku yang utama. Katila mendesah pelan. Wanita itu mengeluarkan sebilah pisau kecil berwarna keperakan dari batik lipatan kainnya. Dia sudah mengangkat tangannya hendak melemparkan pisau itu, tapi niatnya diurungkan. Perlahan-lahan tangannya turun kembali. Bola matanya yang bulat bening bagai mata bocah tak berdosa itu memandangi Rangga yang semakin jauh meninggalkannya. Aku harus bisa menaklukkannya. Harus, gumam Katila dalam hati. Katila benar-benar terpaut hatinya melihat ketampanan dan kegagahan pendekar Raja Wali Sakti. Niatnya untuk membunuh pendekar muda itu pupus seketika. Naluri kewanitaannya bergolak, dan dia memang sudah lama tak terjamah tangan laki-laki sejak suaminya tewas diterjang babi hutan yang merusak ladang penduduk desa Palangsewu. Dan kematian suaminya itu menjadikan Katila dendam terhadap Pranata yang telah menyuruh suaminya mengusir babi hutan itu. Kau harus takluk pendekar Raja Wali Sakti. Harus, desis Katila. Selanjutnya episode Putri Kerudung Hijau bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.